Ternyata nggak perlu repot bikin kulit risol sendiri. Caranya ternyata lebih mudah ya. Tuh, kalian bisa bikin sendiri dengan cara yang lebih cepat, jauh lebih enak, dan pastinya versi yang jumbo ya teman-teman ya. Ini bisa banget dijual 15 ribuan. Kebayang nggak sih? 15 ribuan loh harga jualnya. Dan ini ada kejunya juga ternyata. Langsung aja langkah pertama, di sini aku ada bawang bombay. Kita cuma pakai seperempatnya dari bawang bombay yang aku pakai ini. Jadi ukurannya tuh kecil banget, nah segini nih, kurang lebih sebawang merah kayak gitu. Langsung aja kita iris tipis kayak begini nih, jangan terlalu tipis juga. Dan ini udah, langsung aja kita ambil bawang putih. Bawang putihnya aku cuma pakai 1 siung aja seperti ini. Kita iris seperti ini, lalu kita cincang habis seperti ini nih. Dan ini kita langsung aja sisihkan dulu ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada wortel, dan setelah aku timbang-timbang ini cuma 75 gram. Jadi aku cuma pakai 1 batang kayak gini. Langsung aja kita iris seperti ini. Dan setelah kita iris, langsung aja kita potong seperti korek api tapi agak lebih besar. Dan kalau udah potong kayak gini, langsung aja kita potong dadu teman-teman. Jadi ukuran dadunya sebesar ini aja nih. Nah, jadi potong sampai semuanya habis ya. Dan lanjut untuk bahan selanjutnya, kita di sini ada kentang teman-teman. Untuk kentangnya di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja aku kupas dulu dan langsung aja kita potong teman-teman. Cara motongnya juga sama seperti wortel tadi, kita iris dulu, lalu kita potong menjadi seperti korek api, lalu seperti dadu kayak gini nih. Jadi kita potong dulu dan langsung aja kita rendam dulu ya biar warnanya nggak berubah. Dan langsung aja kita masukin di sini sambil kita cuci, sambil kita rendam aja. Lanjut untuk bahan selanjutnya, kita di sini ada daun bawang, dan aku cuma menggunakan 1 batang seperti ini. Langsung aja aku iris tipis. Jadi lumayan tipis untuk ininya, daun bawangnya kita potongnya seperti ini aja. Lanjut aku juga ada seledri ya. Untuk seledrinya aku menggunakan 2 batang seperti ini. Langsung aja kita iris tipis juga. Setelah selesai semuanya, langsung aja kita masak ya. Di langkah pertama langsung aja kita panasin minyak goreng dulu. Ini sengaja aku kasih banyak dulu biar dia bisa merata ke pancinya seperti ini. Dan kalau udah merata langsung aja kita sisihkan lagi minyaknya. Jadi minyaknya jangan terlalu banyak. Yang pertama langsung aja kita masukin bumbu bawang ataupun bawang bombaynya ini sekaligus kayak gini. Dan kita aduk sampai dia wangi aja. Kalau udah wangi langsung aja kita kecilkan kompornya. Langsung aja kita masukin si wortel dan juga si kentang ini nih. Nah, ini udah aku redam juga biar warnanya nggak berubah. Langsung aja kita masukin seperti ini. Kita masak sebentar 2-3 menit aja biar kentang dan wortelnya tuh lumayan mateng. Jika sudah 2-3 menitan langsung aja kita tambahkan air ya. Untuk airnya aku cuma pakai 250 ml. Kita masukin seperti ini dan kita aduk sebentar. Lalu kita biarkan sampai dia agak sedikit mendidih, baru kita tambahkan bumbunya. Dan di sini untuk bumbunya aku ada kental manis. Aku menggunakan 1,5 sendok makan kayak gini. Jadi kita masukin kental manis ya. Siapa nih yang di sini yang baru tahu kalau risol itu ada kental manis di dalamnya? Siapa? Ayo coba deh cung di bawah. Dan kita masukin lagi 1/2 sendok makannya seperti ini, lalu kita aduk sebentar. Lanjut kita tambahkan perasa ya. Untuk perasanya di sini kita tambahkan 1/2 sendok teh Royco kayak gini. Dan lanjut aku tambahkan juga garam sama 1/2 sendok teh juga. Kalau ada kaldu jamur boleh juga ditambahin 1/2 sendok teh seperti ini. Dan kalau nggak ada kalian boleh tambahkan 1 sendok teh garam. Ini langsung aja kita aduk sampai dia tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata seperti ini, baru kita masukin si daun bawangnya. Jadi pastikan untuk kentang dan wortelnya matangnya benar-benar matang dulu, baru kita tambahkan si daun bawang dan juga seledri ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini aja. Lalu kita aduk sebentar dan pastikan kalian jangan lupa juga untuk tambahkan merica teman-teman. Jadi rahasia dari risol itu harus ada merica atau lada bubuknya. Di sini aku menggunakan lada bubuk gilingan sendiri karena jauh lebih hemat juga. Kita pakai gilingan seperti ini biar lebih hemat ya teman-teman ya. Kita tambahkan secukupnya aja seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sebentar.
Dan kalau udah mulai matengnya pakai banget, baru kita tambahkan tepung maizena teman-teman. Untuk tepung maizenanya aku cuma pakai setengah sendok makan seperti ini. Pastikan kalian larutkan dulu di atas air yang biasa seperti ini, dan baru kita masukin ke dalam isian risol seperti ini. Ini tujuannya biar nggak menggumpal ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian langsung tambahkan tepungnya di sini, yang ada nanti menggumpal dan jadinya bakalan jelek teman-teman, dan juga pasti nggak enak banget rasanya. Ini kita aduk sebentar sampai dia mengental, dan menurut aku ini udah. Langsung aja kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku ada keju cheddar, jadi kejunya kita pakai cuman seperempat, malah nggak nyampe ya teman-teman ya, segini aja cukup. Dan setelah itu langsung aja kita bagi dua. Setelah kita bagi dua, kita bagi dua lagi, dan kita bagi dua lagi. Jadi berapa tuh? Tik 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 tik. Ya segitulah, kalian bisa lihat di video ya teman-teman ya. Jadi kita belah dua lagi, belah dua lagi, belah dua lagi, dan dapat hasilnya. Lanjut kita siapkan air biasa, dan di sini aku ada rice paper ya. Jadi untuk kulitnya kita menggunakan rice paper aja tanpa kita bikin kulit lagi. Cukup pakai ini aja udah bisa teman-teman ya. Dan pastinya beda tekstur dan lebih enak lagi sih. Dan langsung aja kita bikin ya teman-teman ya. Di langkah pertama ini aku bikin versi yang kecilnya. Jadi buat kalian yang pengen jual lebih murah, boleh nih dikecilin seperti ini, jadi pas dengan ukuran kejunya kayak gini nih. Dan untuk menggulungnya pasti jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah ya. Ini karena kemarin ada yang nanya harga jualnya nggak cocok kalau menggunakan rice paper kayak gini, mending bikin kulit sendiri. Oke teman-teman, kita bakalan jawab seperti itu. Memang untuk rice paper sendiri harganya lumayan ya, per lembar ini bisa dihitung Rp1.000. Tapi kalau kalian bikin yang kulit risol itu jauh lebih murah memang. Cuman kalian bisa atasin dengan cara kalian bikin versi yang lebih jumbo teman-teman. Ini aku bakalan tunjukin juga. Kita bikin versi yang lebih jumbo ya teman-teman ya. Kita basahin dulu rice papernya seperti ini biar dia lebih lentur atau lebih lembut. Langsung aja kita cetak teman-teman. Untuk nyetaknya gampang banget, kita tambahkan sebanyak mungkin isiannya. Nanti kita bentuk sebesar mungkin. Jadi pastikan kalau kalian baru pertama kali, kalian ada belajar-belajar dulu ya, karena biasanya ini agak sedikit repot juga kalau kalian masih belum pengalaman atau mungkin belum pernah nyoba gitu loh teman-teman. Jadi pastinya kalian pelan-pelan aja dan pasti bisa ngegulung seperti ini. Ini agak sedikit tricky ya. Ini agak tricky juga, dan langsung aja kita gulung seperti ini. Dan kalau udah lengket dianya, baru kita ambil sisi kanan ataupun sisi kirinya seperti ini. Kita pastikan terlengketin dulu juga yang bagian bawahnya, dan kalau udah lengket tuh baru kita gulung ke depan kayak begini. Nah kalau isinya padat, kulitnya nggak gampang sobek ya, jadi tenang aja. Yang penting kalian isinya tuh benar-benar pas dan mantap seperti ini nih. Dan setelah itu langsung aja kita balurin di tepung adonan basah seperti ini. Jadi cara bikinnya kayak gimana aku tunjukin juga ya teman-teman ya, gampang banget. Kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu seperti ini, dan setelah itu kita tambahkan secukupnya air. Dan kalau udah kita masukin airnya, langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar lembut teksturnya. Kalau udah, baru deh kita masukin risol yang tadi kita bikin. Gimana? Gampang kan ya? Nah ini kita kasih aja atau kita lumurin dulu aja seperti ini. Pastikan dilumurin agak banyak karena ini adonannya besar, super jumbo. Jadi kalau misalnya nggak banyak, bisa-bisa nanti dia crack atau bisa-bisa dia juga gampang pecah teman-teman. Ini kita balurin dengan tepung panir seperti ini aja. Satu resep jadi 4 potong risol besar seperti ini ya. Nah karena ini yang satunya aku bikin kecil, jadinya cuma dapat 3,5 teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang setengahnya tetap aku bikin tapi nggak aku tunjukin di video. Dan langsung aja kita goreng ya teman-teman ya. Pastikan minyaknya panas dulu. Kalau udah panas langsung aja kita masukin. Untuk ngebaliknya cuma cukup 1 kali aja ya. Tunggu dia benar-benar agak keras gitu. Nah udah gini lah baru kita balik teman-teman. Pastikan jangan sampai ada kebocoran. Kalau bocor dia bakalan tumpah kemana-mana, dan itu bakalan berantakan kemana-mana. Minyaknya terkontaminasi teman-teman. Kalau udah garing keras, langsung aja kita angkat dan langsung aja kita taruh di atas kertas seperti ini biar minyaknya turun dulu. Dan kalau udah matang dan udah dingin juga, langsung aja kita cobain ya. Oh, ini makanya harus pakai sendok teman-teman. Dan ini pantas banget sih kalau dijual 15 ribuan. Untuk harga modalnya kalian bisa cek di deskripsi. Untuk harga jualnya aku tadi udah kasih tahu 15 ribuan, udah pantas banget teman-teman. Karena ini enak banget teman-teman. Wow, kalian aja coba sih. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Risoles zaman dulu aku ngomongnya. Kalau sekarang itu risoles rogut ya. Risoles rogut itu ada ayamnya sih kalau nggak salah. Dan ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Bener-bener yummy banget. Ditambahin keju jadi mantep banget. See you in the next video. Thank you.